Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita bisa hadir pada Meet kali ini. Yang terhormat Ibu Haja Surya Bintarti, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengembangan Diri, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10, kelas MA 20A1, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Manajemen Pengembangan Diri pada materi bab 10 renungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusili Diawati dengan NIM 11201026. Saya Melanie Sastri dengan NIM 12019. Saya dengan Alika Debrina Yuning Tias dengan NIM 1120100274. Untuk materi renungan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bab 10, renungan. Pengertian renungan. Renungan berasal dari kata renung, artinya memikirkan sesuatu. Jadi, renungan adalah pembicaraan diri kita sendiri atau pembicaraan dalam hati kita tentang suatu hal. Tujuan renungan. Yang pertama, menyemangati, memberi ketenangan, dan menguatkan. Melalui tulisan renungan, pembaca dapat disemangati dan dikuatkan. Yang kedua, memberikan orientasi dan jalan keluar. Renungan juga bisa memberi jalan keluar kepada pembaca yang sedang menghadapi kesulitan. Yang ketiga, memberi inspirasi dorongan untuk bertindak dengan nyata. Renungan itu bisa memberikan inspirasi dan menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu. Manfaat renungan. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, introspeksi kepada diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, sarana evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang keempat, bekal mental untuk menghadapi kegiatan atau masalah masa depan. Yang kelima, sarana pengingat untuk menelaah dan mengambil hikmah dari peristiwa besar yang menimpa lingkungan sekitar. Berikut ini adalah beberapa contoh dari renungan yang terdapat di materi bab 10. Yang pertama ada renungan yang berjudul 5 jari, yang kedua ada renungan yang berjudul Surat untuk Ibu, yang ketiga ada renungan yang berjudul Ikhlas, yang keempat ada renungan yang berjudul Peran, dan yang kelima ada renungan yang berjudul Ada Tuhan di Sisiku. Renungan pertama berjudul 5 jari. Pada renungan yang berjudul 5 jari, yang pertama ada si gendut jempol yang selalu berkata baik dan menyanjung, yang kedua ada telunjuk yang suka menunjuk dan memerintah, yang ketiga ada si jangkung jari tengah yang sombong, paling panjang dan suka menghasut jari telunjuk, yang keempat ada jari manis yang selalu menjadi teladan, baik dan sabar sehingga diberi cincin, yang kelima ada kelingking yang lemah dan penurut. Dengan perbedaan positif dan negatif yang dimiliki dari masing-masing jari, mereka bersatu untuk mencapai tujuan atau saling melengkapi. Pernahkah kita bayangkan bila tangan kita hanya terdiri dari jempol semua? Falsafah ini sederhana namun sangat berarti. Kita terlahir dengan segala perbedaan yang kita miliki dengan tujuan untuk bersatu, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, dan saling mengisi. Bukan untuk saling menuduh, saling menunjuk, atau merusak. Kelima jari tersebut adalah tim. Maka dengan itu, renungan yang berjudul 5 jari mengartikan bahwa dengan adanya perbedaan, hidup akan terasa lebih indah dan saling melengkapi. Untuk renungan selanjutnya akan disampaikan oleh Melanie Indah Sapitri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan renungan yang kedua berjudul Surat untuk Ibu. Ibu sayang, aku mau cerita sama ibu, tapi ceritanya pakai surat. Kan ibu sibuk, capek, pulang sudah malam. Kalau aku banyak ngomong, nanti ibu marah-marah kayak kemarin.
Aku jadi takut dan nangis. Kalau pakai surat, Bu bisa sampai tiduran bacanya. Bu, boleh nggak aku minta ganti Mbak? Mbak Jum suka galak kalau aku nggak mau makan. Piringnya suka dibanting di depan aku. Kalau siang, aku disuruh tidur. Boleh main. Padahal, Ibu dia mau nonton aja. Bukannya kata Ibu, Mbak itu untuk temenin aku main. Aku pernah lihat Mbak lagi ngobrol sama tukang roti di teras rumah. Padahal kan kata Ibu, nggak boleh ada tukang-tukang yang masuk ke rumah kan. Kalau aku bilang gitu sama Mbak marah banget. Katanya kalau aku ngadu ke Ibu, Mbak mau berhenti kerja. Kalau Mbak berhenti kerja, ntar Ibu repot ya. Ibu nggak bisa kerja ya. Nanti nggak ada yang jagain aku di rumah. Mbak nggak diganti juga nggak apa-apa deh. Tapi bilangin ke Mbak ya, jangan suka galak sama aku. Jangan suka pukul aku. Ibu, mulai tahun ini, ulang tahunku, Ibu nggak usah beli hadiah lagi. Ibu nggak usah kasih baju atau mainan mahal lagi. Uangnya Ibu tabung saja. Nanti kalau tabungan Ibu sudah banyak, kan Ibu nggak usah capek-capek kerja lagi. Nggak apa-apa kok nggak dapat mainan baru. Lebih baik main sama Ibu. Udah dulu ya Bu, aku ngantuk. Ibu jangan lupa makan. Terus bobo. Besok pagi-pagi harus sudah berangkat kerja lagi. Mom. Surat untuk Ibu. Kebanyakan orang memandang uang adalah segalanya. Padahal dalam pekerjaan ketika memasuki masa pensiun akan tergantikan oleh orang lain. Sedangkan di hati anaknya, peran seorang ibu tidak akan tergantikan oleh apapun dan siapapun. Dan setelah menyadari bahwa anaknya kekurangan kasih sayang darinya, maka ibu tersebut akan merasakan penyesalan karena tidak dapat mengulang waktu untuk anaknya. Next. Renungan yang ketiga berjudul Ikhlas. Ikhlasan bagai akar pohon yang gigih menembus tanah yang keras, mencari air dan menopang batang pohon di atasnya. Ketika pohon tumbuh berdaun rimbun, berbunga segar, indah, semerbak harum, menampilkan eloknya pada dunia, dan mendapatkan pujian, maka akar tetap tidak iri. Ia tetap bersembunyi dalam tanah. Itulah makna dari sebuah ketulusan dan keikhlasan. Semoga hamba yang memiliki perpaduan tekun, sabar, tegar, tulus, dan ikhlas, bagaikan akar. Maka merekalah pejuangnya para pejuang yang takkan surut langkahnya oleh beratnya masalah dan cobaan. Merekalah kesatrianya para kesatria yang takkan padam semangatnya hanya karena kurangnya perhatian dan penghargaan manusia. Bagi mereka hanya Allah saja segala-galanya. Semoga kita memiliki keikhlasan ini sepanjang hidup. Amin. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Untuk renungan selanjutnya akan disampaikan oleh Alika. Kepadanya dipersilahkan. Peran. Kita sebagai manusia harus dapat memahami diri kita sendiri. Dan kita harus tahu kemana kita harus melangkah. Selain itu, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain dan mengharapkan orang lain jika dalam diri kita tidak ada niat untuk merubahnya. Dan ada Tuhan di sisiku. Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Oleh karena itu, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan untuk mencoba. Maka jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah. Tetapi katakan pada masalah, aku punya Allah yang maha segalanya. Dan kita sebagai hamba Allah tidak boleh menyerah untuk mencoba melakukan sesuatu. Dan tidak boleh mengeluh dengan cobaan yang kita hadapi. Karena setiap cobaan pasti ada jalan keluar dari Allah. Kata-kata mutiara dari kelima renungan yang terdapat di materi bab 10. Yang pertama ada 5 jari. Kebersamaan itu seperti 5 jari tangan kita agar bisa mengangkat beban berat kelimanya harus bersatu dan menjadi lebih kuat. Yang kedua ada surat untuk ibu. Jangan jadikan kesibukan sebagai penghalang bagi kita untuknya mendapatkan kasih sayang. Dan yang ketiga ada ikhlas. Jika ikhlas sudah menyinari hatimu, maka kemampuan tidak akan peduli dengan adanya sebuah kekecewaan. Dan yang keempat ada
Tuhan di sisiku. Terkadang Allah menunda suatu yang indah untuk menjadikan lebih indah di suatu saat yang akan datang. Dan yang kelima ada peran. Jangan bertukar peran karena belum tentu peran orang lain dapat membawakan kita kebahagiaan, maka nikmatilah peran itu dengan sebaik mungkin. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.